Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelanjutan video kemarin. Jadi kipas ini sudah kita jumper dan sudah berhasil hidup atau sudah normal. Akan tetapi wajib kita untuk mengganti bushingnya dengan yang baru ya, karena bushingnya terlihat sudah sangat kotor sekali dan sudah aus. Jika kita paksakan berakibat fatal, si dinamo bisa terbakar ya. Jadi akan kita coba mengganti si bushingnya. Di sini memang terlihat jelas si bushing tadi sangat kotor sekali. Jadi akan kita coba mengganti dengan yang baru. Oke, ini sudah saya buka. Dan kali ini saya tidak mengganti bushingnya dengan bushing ya. Saya akan mengganti bushing ini dengan bearing. Ini adalah bearing 608Z. Ini cocok sekali untuk ukuran kipas angin 12 in sampai dengan 16 in. Ya, jadi dengan menggunakan bearing ini kipas kita akan lebih awet ya. Anda bisa lihat bagaimana cara kerja bushing ya. Jadi bushing itu pada saat kipas berputar, dia akan langsung bergesekan dengan si as. Ya, pada saat kipas berputar seperti ini, dia langsung bergesekan dengan si as. Dalam jangkauan waktu yang lama, pasti salah satu akan aus ya, entah itu asnya ataupun si bushingnya. Berbeda dengan kita menggunakan bearing ini. Anda bisa lihat ya. Nah, yang berputar yaitu bukan si as bertemu dengan si bearing, melainkan si bearing ini ya, si bantalan bearing ini, si pelornya yang akan berputar, yang artinya kipas atau as kita akan lebih awet dan juga tidak begitu panas ya. Karena di sini agak seret, saya akan amplas terlebih dahulu sedikit saja ya, supaya memudahkan si bearingnya masuk. Oke, ini sudah mau masuk ya. Nah, perlu diketahui ya, dalam pergantian bearing ini satu persatu ya, bagian depan dulu ataupun bagian belakang dulu. Jangan langsung dua-duanya, karena sulit untuk menentukan titik tengahnya. Sini akan saya coba untuk bagian belakang terlebih dahulu, karena nanti bagian depan itu untuk mal-malan ya, atau untuk mengukurnya. Tinggal kita buka saja seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, si bushingnya memang kotor, nampaknya sudah aus juga, jadi tidak akan kita pergunakan. Kita akan masukkan bearing seperti ini. Nah, nanti langsung kita masukkan seperti ini ya. Kita coba dulu untuk posisinya apakah sudah pas. Kayak ini sudah pas. Jadi jika memang mentok, Anda bisa kurangi ringnya. Jika kurang, Anda bisa tambahkan ringnya. Nah, perlu diketahui juga dalam membuat bearing ini, kita perlu menggunakan dudukan. Di sini saya pergunakan peralon ukuran 3/4. Kita potong sesuai dengan ukuran bearing saja. Kita buat 2 buah ya, nanti buat depan dan belakang. Nah, di sini saya sudah persiapkan ya, sudah saya amplas. Nah, dia sangat pas sekali. Jika memang nanti tidak pas, Anda bisa amplas bagian dalamnya sini ya. Dalam peralon Anda amplas juga supaya masuk pas seperti ini. Oke, kita akan amplas juga bagian mangkokannya di sini ya, agar nanti lemnya merekat dengan sempurna. Jika sudah, kita persiapkan lemnya. Di sini saya menggunakan lem Dexton atau lem besi. Anda bisa mendapatkannya di material ataupun di online shop. Nah, tinggal kita
aduk saja. Aduk supaya merata. Nah, setelah itu kita langsung pasang saja si peralon di sini. Lalu kita berikan lemnya. Usahakan berikan lem yang banyak ya, agar lebih kuat. Karena dengan cara ini saya yakin semua orang bisa membuatnya, dibanding kita harus membuatnya dengan besi yang artinya harus dilas. Dan saya yakin banyak yang malas ya, hanya untuk membuat dudukan bearing kita harus bawa ke tukang las. Dengan cara ini saya yakin semuanya pasti bisa membuatnya. Tinggal kita ratakan. Jika memang kurang Anda bisa tambahkan ya, agar lebih kuat. Ini saya rasa sudah cukup, sudah merata. Nah, lem ini membutuhkan waktu untuk mengering ya, membutuhkan beberapa menit untuk mengering. Artinya kita masih ada kesempatan untuk mencari titik senternya atau titik tengahnya si bearing ini. Jadi langsung kita masukkan seperti ini dan kita putar-putar seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita pasang bautnya dulu agar tidak berubah ya. Takutnya jika tidak kita paskan dengan si baut, dudukannya akan bergeser ya. Jadi kita akan pasang bautnya terlebih dahulu. Cukup 2 saja cukup ya. Nah, kita putar-putar seperti ini. Karena ini lem belum mengering, jadi kita bisa mencari terlebih dahulu titik tengahnya atau titik senternya atau putaran ringannya. Nah, jika nanti sudah ketemu, kita posisikan berdiri seperti ini supaya tadi dudukannya tidak atau lemnya tidak bergeser. Jika kita tidurkan takutnya akan berubah ya, karena lemnya belum mengering. Nah, nanti kita posisikan berdiri seperti ini sambil menunggu si lem itu kering. Tapi sebelumnya pastikan putaran si asnya atau putaran kipas angin ini sudah ringan. Nah, di sini sudah ringan ya, artinya sudah siap kita tunggu kering. Oke, tinggal kita tunggu sampai mengering saja. Oke, di sini sudah saya diamkan selama 30 menit ya. Kita akan coba cek apakah sudah mengering. Dan putarannya pun sudah ringan. Ya, mudah-mudahan sudah kering dan sudah tidak berubah lagi dudukannya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Coba kita tarik. Nah, ini sudah sangat mantap sekali ya. Lihat, dudukan pun sudah jadi. Ya, silahkan Anda lakukan untuk bagian depan ya. Karena untuk mempersingkat waktu, Anda lakukan hal yang sama untuk bagian depannya. Oke, di sini bagian depan sudah saya pasang. Saatnya tinggal kita coba cek lagi. Jadi untuk memasang bagian depan sama persis dengan bagaimana tadi kita memasang bagian belakang. Kita coba tarik pelan-pelan.
Oke, di sini sudah merekat, akan tetapi si bearing merekat atau ikut nempel di peralonnya atau nempel di dudukannya. Untuk melepasnya kita perlu ketok sedikit ya. Kita bisa ketok sedikit. Karena si bearing ini tidak ikut lem, jadi pasti dia akan lepas ya. Nah, seperti ini dia sudah lepas. Tinggal kita masukkan lagi. Nah, ini tidak kalah penting ya. Jadi si bearing itu harus menempel di as. Tidak boleh bearing itu menempel di mangkokannya. Jadi akan kita kunci bearing menggunakan lem power glue saja atau lem Korea. Fungsinya hanya untuk menjaga si bearing tidak bergerak. Karena jika tidak kita kunci seperti ini, nanti fungsinya tidak beda dengan si bushing ya, malah lebih parah, nanti akibatnya lebih fatal. Kita berikan lem bagian depan maupun bagian belakangnya untuk mengunci. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi nanti dia tidak akan berubah lagi ataupun bergerak lagi. Saatnya akan kita pasang. Akan saya rapikan. Dan buat Anda yang baru bergabung, silahkan Anda subscribe channel ini supaya saya lebih semangat membuat konten-konten berikutnya, karena subscribe itu gratis. Oke, setelah kita coba pasang, kita tes terlebih dahulu ya. Kita tes caranya, bagian belakang atau bagian depan harus seperti ini ya. Nah, kita putar harus ringan seperti ini, artinya sudah sangat presisi. Kalau saya sih sudah yakin bagian depan pun bagian belakang pun pasti presisi. Jadi langsung saya pasang juga. Jadi setelah Anda pasang, jangan lupa ya, setelah Anda memasang bearing, Anda tes dulu sebelum Anda merapikannya. Jadi supaya tidak bekerja dua kali. Jika memang pada saat satu sisi diputar dia masih seret atau masih mentok dengan si current, artinya belum sempurna pemasangan bearingnya. Oke, ini sudah rapi. Saatnya kita akan coba apakah berputar atau hanya berdengung. Kita lihat ya, saya pasang solasi agar terlihat jelas. Dan inilah hasilnya ya. Kipasnya berputar. Saat saya cabut pun dia masih membutuhkan waktu yang lama untuk berhenti. Artinya pemasangan sangat presisi. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.